Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hasim. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Hari ini tanggal 26 Oktober 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di NPS Darul Kolam Jayanti, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi kalian, nama kalian yang disebutkan tolong menjawab hadir atau hadiroh. Baik, Afifah, Aprilia Anisyafa, Asyifa Karunia, Azrilia Nurfa, Luki Adi Pratama, Dava Meza, Muhammad Galang Ramadan, Muhammad Malia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, tolong diperhatikan dengan sebaik mungkin. Di sini Bapak telah menyiapkan PowerPoint di depan ya, yang bisa kalian lihat. Tolong diperhatikan. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini akan Bapak jelaskan di dalam PowerPoint tersebut. Maka kalian tolong diperhatikan dengan sebaik mungkin, jangan sampai kalian terlewat. Bisa dipahami? Oke, baik. Di sini Bapak telah menyiapkan gambar berupa gambar yang bisa kalian perhatikan. Ini gambar yang pertama. Kemudian, nah ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Dari ketiga gambar tersebut, nah, kegiatan apakah yang ada di depan ini? Ya, sholat berjamaah. Betul. Materi pada hari ini yaitu adalah sholat berjamaah. Ya, perhatikan sholat berjamaah. Berjamaah, apa itu arti berjamaah? Berjamaah yaitu adalah kelompok atau kumpulan. Berjamaah, jamaah ini diambil dari bahasa Arab yang artinya berkelompok atau berkumpul. Kemudian salat berjamaah, apa itu salat berjamaah? Salat berjamaah artinya salat bersama-sama atau berkelompok. Oke. Arti istilah sholat berjamaah di sini yaitu adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah seorangnya yaitu menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum yang mengikuti imam. Oke, next. Hukum sholat berjamaah yaitu adalah sunnah muakkad.
atau sunnah yang dianjurkan. Dan fardu ain dalam sholat Jumat. Ini bagi laki-laki ya. Hukumnya fardu ain, berarti hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Gitu. Apabila dikerjakan, mendapat pahala. Baik. Imam sholat, apa itu imam sholat? Nah, imam sholat itu adalah orang yang dijadikan ikutan oleh makmum, atau orang yang dijadikan panutan, yang diikuti oleh makmum. Gerak-geriknya selalu diikuti oleh makmum. Kemudian makmum, apa itu makmum? Makmum yaitu adalah orang yang mengikuti di belakang imam, yang mengikuti segala gerakan imam. Itu dinamakan makmum. Syarat menjadi imam. Yang pertama, imam hendaklah lebih fasih bacaannya, yaitu lebih baik bacaannya. Lebih baik di sini berarti bacanya harus lebih lancar dan fasih, jelas. Gitu. Kemudian laki-laki boleh jadi imam untuk laki-laki dan perempuan. Lalu perempuan tidak boleh dijadikan imam untuk laki-laki. Perempuan menjadi imam untuk perempuan. Lanjut. Orang dewasa boleh makmum kepada anak yang hampir dewasa. Jadi kalau ada anak yang hampir dewasa, bacaannya lebih fasih daripada orang dewasa, boleh dijadikan imam. Seperti itu. Kemudian orang yang merdeka boleh menjadi imam untuk hamba sahaya, dan sebaliknya, hamba sahaya boleh menjadi imam untuk orang yang merdeka. Syarat menjadi makmum. Nah, yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. Niatnya harus sama oleh imam. Ketika imam berniat sholat maghrib, maka makmum pun harus niat sholat maghrib. Oke, next. Yang kedua, makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. Berarti makmum harus mengikuti apa yang imam lakukan. Ketika imam sedang ruku, maka makmum hendaklah ruku. Ketika imam sujud, maka makmum hendaklah sujud. Kemudian yang ketiga, makmum hendaklah mengetahui gerak-gerik perbuatan imam. Jadi makmum harus tahu apa yang dilakukan imam. Jangan sampai ketika imam batal, makmum nggak tahu dan akhirnya di depan ada imamnya ya. Itu jangan sampai itu. Jadi makmum harus tahu gerak-gerik imam. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Jadi makmum ini letaknya ada di belakang imam. Walaupun ada di samping imam, dia tidak boleh lebih daripada imam, atau tidak boleh lebih depan daripada imam. Seperti itu. Kemudian imam dan makmum berada dalam satu tempat. Jadi harus dalam satu ruangan atau satu tempat. Tidak boleh berbeda tempat. Atau daring gitu ya, nggak bisa. Ya, sholatnya daring gimana Pak? Nggak bisa. Ya. Ada di sini yang daring sholatnya berjamaah? Enggak ya? Ya. Baik. Susunan sholat berjamaah. Nah, bisa diperhatikan. Ketika kita sholat, maka barisan itu harus lurus dan rapat. Ya, bisa dilihat ya, pundaknya gambar di samping ini, pundak dan kakinya itu rapat. Ya, jadi tidak ada celah orang lain untuk lewat seperti itu ya. Oke. Apabila makmum hanya seorang, hendaklah dia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Apabila datang orang lain, hendaklah dia berdiri di sebelah kiri imam. Ya. Oke. Coba kita beri contoh ya. Nah, saya minta 2 orang maju ke depan. Nah, coba. Ya, berdua. Sini. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya. Agak mundur, agak mundur. Oke. Nah, ini ceritanya nih yang sebelah kanan imam nih. Kebalik ya, yang sebelah kiri imam. Nah, apabila dia berjamaah untuk 2 orang, maka hendaklah makmum ini berdiri di samping imam, bukan di belakang imam, paham? Dan berdirinya ini tidak lebih daripada imam, tidak lebih depan daripada imam, seperti ini, cukup seperti ini. Atau misalkan bisa lebih maju lagi segini nggak apa-apa.
Yang penting tidak melebihi 5. Ini kalau 2 orang. Kalau misalkan dia banyak, ya kan, maka ini dia harus mundur ke belakang. Nah, jadi membuat saf atau barisan di belakangnya. Paham ya? Oke, silakan dulu. Selanjutnya, apabila jamaah itu terdiri atas beberapa shaf, hendaklah diatur sebagai berikut. Nah, ketika kita berjamaah dan itu orangnya banyak, maka dijadikan beberapa shaf ke belakang. Paham ya? Oke. Nah, berikut susunan shaf yang terdiri atas beberapa shaf. Yang pertama, di belakang imam adalah shaf laki-laki, laki-laki dewasa. Jika mereka banyak, dapat dijadikan beberapa shaf. Yang kedua, di belakang shaf laki-laki dewasa adalah shaf anak-anak laki-laki, dan kalau mereka banyak dapat dijadikan beberapa shaf. Jadi setelah setelah laki-laki dewasa, shaf selanjutnya itu adalah anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, di belakang shaf anak laki-laki adalah shaf perempuan, dan kalau mereka banyak dapat dijadikan beberapa shaf. Setelah anak laki-laki barulah shaf perempuan. Ya, bisa dijadikan beberapa shaf. Maka shaf perempuan ini adanya di belakang laki-laki dewasa, ya, atau di belakang anak laki-laki kalau ada anak laki-lakinya. Kemudian jika terdapat anak-anak perempuan, hendaklah mereka ditempatkan di depan shaf perempuan dewasa. Kalau ada anak-anak perempuan, itu ditaruhnya di depan shaf perempuan dewasa. Fungsi sholat berjamaah. Nah, yang pertama fungsinya yaitu adalah memelihara dan meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, melatih diri agar bisa hidup disiplin bermasyarakat dan menjalin silaturahmi. Yang ketiga, salat berjamaah di masjid merupakan syiar Islam. Kemudian yang keempat, salat berjamaah lebih utama dari salat sendirian karena pahalanya berapa derajat? 27 derajat. Kemudian yang kelima, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau kita sering berjamaah ke masjid, maka kita akan bergaul dengan orang-orang yang sering sholat di masjid juga, ya kan? Dan insya Allah perbuatan kita pun akan terjaga. Kenapa? Biasanya orang yang rajin ke masjid, dia lebih mengutamakan pekerjaan atau perilaku yang baik atau sesuatu yang dianjurkan oleh Allah, dan menjauhkan atau meninggalkan larangannya. Gitu. Kita lanjut. Membiasakan sholat berjamaah. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Nah, insya Allah ketika kita terbiasa, maka kita akan bisa. Kalau di sini masih ada yang berat untuk sholat berjamaah nih, ya, itu minimal kita berupaya terbiasa dulu, baru bisa. Mungkin dulu waktu SD kan ya jarang ke masjid. Wah, di sini ke masjid melulu kan? Gimana tuh? Ya itu membiasakan agar terbiasa. Ketika kita terbiasa, maka akan menjadi bisa. Nah, di sini yang pertama, kita masuk waktu salat segera menuju ke masjid dan memandangkan atau mendengarkan azan. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan azan segera menuju ke masjid, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Dan nanti kalau di rumah mendengarkan azan gitu kan, ajak teman-teman bareng sholat ke masjid. Kemudian yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sabda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan salat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sebelumnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Kenapa dianjurkan kita untuk sholat berjamaah? Karena ketika kita sholat sendirian, itu biasanya lebih sering lupa rokaatnya berapa. Ya,
ini udah rokaat berapa ya? Tapi kalau kita sholat berjamaah, insya Allah lupa itu akan terminimalisir. Jadi jangan lupa karena ada imamnya, ya nggak? Gitu. Kalau imamnya lupa gimana? Biasanya nanti diingetin sama makmum. Gimana cara ngingetinnya? Subhanallah. Maka makmumnya melanjutkan rakaat selanjutnya, atau kalau misalkan ada gerakan yang ketinggalan, maka biasanya diulang lagi, ya kan? Diulang untuk gerakannya seperti apa. Jadi seperti itu. Karena serigala itu akan menerkam kambing yang sendirian. Kalau misalkan ada rame, ada banyak, dia nggak berani merekam. Betul kan? Iya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak untuk mengenai salat berjamaah. Sampai di sini. Baik, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan masbuk? Apa yang dimaksud dengan masbuk? Baik, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Apa itu yang dimaksud dengan masbuk? Nah, tolong diperhatikan. Masbuk yaitu adalah seseorang yang mana dia telat mengikuti atau telat untuk mengikuti sholat berjamaah. Maksud telat di sini ya, dia tidak tertinggal salah satu rakaat atau dua rakaat di dalam sebuah sholat. Maka dia dinamakan masbuk. Sering kali ya kita ketemu ya sama kata-kata masbuk, betul nggak? Wah, saya masbuk nih sholatnya. Nah, itu berarti tandanya dia melaksanakan sholat berjamaah tetapi kurang satu rakaat atau tertinggal satu rakaat atau lebih. Paham ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Bagaimana cara sholat makmum yang masbuk? Bagaimana cara sholat makmum yang masbuk? Wah, bagus nih, berarti masih berkaitan ya dengan yang tadi ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan sholat apabila kita masbuk? Ketika kita sholat, yang pertama, ketika kita datang ke masjid dalam keadaan makmum sudah mulai rakaat yang kedua, maka hendaklah kita langsung mengikuti imam untuk melaksanakan rakaat yang kedua dan seterusnya. Setelah itu, karena kita tertinggal satu rakaat, maka setelah imam salam, maka kita bangkit lagi untuk melengkapi kekurangan kita. Kalau kurangnya satu rakaat, berarti dia lanjut melengkapinya satu rakaat. Kalau dua rakaat bagaimana? Berarti kita harus melakukan sholat lagi dua rakaat. Langsung dilanjutkan lagi dua rakaat. Kalau tiga rakaat gimana? Ketika kita sholat satu rakaat, tahiyat, berdiri lagi satu rakaat, maka melaksanakan tahiyat yang kedua karena menambah tiga rakaat. Sampai sini paham ya? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak minta sekarang kita mengadakan diskusi kelompok. Oke, baik, untuk menentukan kelompok berdiskusi, Bapak minta satu kelompok untuk dalam satu kelompok ada 4 orang atau beranggotakan 4 orang. Karena di sini jumlahnya ada yang ganjil, maka ada yang beranggotakan 5 atau 6 boleh. Ya, kayak ini berarti 6 orang ya, nggak masalah. Baik, silakan kalian duduk berkelompok kalian masing-masing. Oke, silakan buat kelompok masing-masing. Baik, diperhatikan, tolong diperhatikan. Untuk tugas kalian ini, ya, untuk tugas diskusinya itu yaitu adalah kalian mencatat ya materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi yang menurut kalian penting
silakan kalian diskusikan dan kalian catat. Setelah itu hasil daripada pengamatan kalian ya, untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, kelompok. Baik, silakan dikerjakan. Ya, silakan dicatat hasil daripada diskusi masing-masing kelompok. Baik, untuk tugas diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Bapak minta dari kalian siapa yang sudah siap untuk maju? Kelompok mana yang sudah siap untuk maju? Silakan. Oke, silakan. Mbak Putri terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Untuk kelompok 4, ya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin selanjutnya untuk kelompok yang siap untuk maju ke depan, angkat tangan silakan. Oke, baik kelompok 2 silakan maju. Ya, silakan maju ke depan kelompok 2. Berdiri yang rapi. Ya, silakan berbanjar. Oke, maju lagi ke depan. Ya, oh, cukup. Ya, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan Hasil presentasi. presentasi dari kelompok 2. Ketentuan sholat berjamaah berasal dari kata jamaah yang artinya kelompok atau kumpulan. Sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama atau sholat berkelompok. Adapun menurut istilah syar'i, sholat berjamaah adalah
sholat yang diusahakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Oke, baik. Alhamdulillah sudah ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas ya. Nah, untuk sekarang tugas berikutnya yaitu adalah soal yang sudah Bapak siapkan di sini ya. Yaitu adalah soal mengerjakan lembar kerja siswa. Sekarang silakan kalian kembali ke posisi semula seperti tadi. Silakan. Baik, di sini Bapak telah menyiapkan lembar kerja siswa untuk kalian. Tolong diisi sebaik mungkin dan tidak boleh kerjasama apalagi nyontek. Paham? Bapak bagikan dulu. Baik, silakan kalian kerjakan soal yang Bapak berikan. Tolong ditulis nama dan kelasnya yang jelas, jangan sampai tertinggal dan jangan kerjasama ya. Yang bukunya masih dibuka, silakan ditutup dulu. Ya, sekarang silakan kalian kerjakan. Ya, tulis nama kelas ya, yang sampai buka. Tulis nama kelasnya terlebih dahulu, baru kemudian dijawab soalnya. Oke. Namanya jangan lupa ya. Namanya
Sudah selesai tugasnya? Kalau sudah, silakan kalian kumpulkan kepada teman yang ada di depan. Ya, ke meja teman yang di depan. Ya, silakan. Silakan ke meja teman yang paling depan. Meja teman paling depan ya. Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Sudah semua ya? Oke. Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu adalah praktek sholat berjamaah. Tadi kelompok yang Bapak tunjuk akan maju ke depan untuk memperagakan sholat berjamaah bersama kelompoknya. Paham ya? Nah, baik, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang untuk jadi imam silakan siapa? Fadan, nah silakan Fadan, sini paling depan. Sini. Oke, sudah siap kelompok 3? Ya, silakan dimulai. Yang lain perhatikan. Jangan ada yang ngobrol, oke? Oke, sudah? Ya, silakan balik ke tempat. Kita berikan tepuk tangan. Ditambah lagi perjalanannya. Untuk evaluasi sholat berjamaah yang tadi dilakukan oleh kelompok 3, saya harap kelompok 3 untuk bisa memperbaiki lagi ya sholatnya ya, karena masih ada sebagian yang gerakan sholatnya masih belum betul ya. Jadi nanti untuk memperbaiki lagi ya, jangan malas untuk belajar. Baik, karena waktu Bapak sudah selesai, maka kita akhiri pelajaran kita ya. Untuk sholat berjamaah